Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabi Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa wa ba'd. Ma'asyar muslimin wa muslimat hadirin hadirat rahimakumullah. Kita sedikit melanjutkan dan akan menyampaikan yang tersisa, yaitu adalah inti dari pembahasan kita, yaitu hukuman dosa itu nyata dan menyakitkan. Baik, adapun yang telah disampaikan dari penjelasan kita di maghrib menjelang isya itu pembukaannya, di mana sudahkah kita bisa menyikapi dosa yang seringkali kita berbuat. Karena sebelum kita membahas hukuman dosa, kita tahu lebih dahulu bahwa sebenarnya tidak bisa menyikapi dosa itu hukuman pertama. Nah, bagaimana menyikapi dosa yang benar? Tadi kami ajarkan bahwa merasa berat beban akan dosa, perasaan berat itu tidak boleh hilang, karena kita selalu berdosa masalahnya. Kecuali dosanya hilang juga rasa beratnya. Nah, itulah yang kita mulai. Lalu kemudian kita singgung berikutnya, ajakan untuk berbuat taat. Bahwa sikap seorang mukmin terhadap dosa setelah merasa berat dengan dosanya, walaupun dosa kecil, entah dosa besar, dosa kecilnya sudah mulai berat, harus. Lu Nabi loh, paling bersih. Lu kan Nabi Ustaz, ya jangan gitu. Lihat kebersihan hati itu bisa melihat dosa yang kecil jadi besar. Kebersihan hati yang pentingnya, bukan nabinya. Karena kalau hati kita makin bersih, dosa kecil itu terasa beban kepikiran oleh kita. Itu yang kami ajarkan untuk hadirin sekalian, bahwa sikapi dosa ini dengan benar. Kita ini selalu berbuat dosa, jangan sampai berulang kali salah menyikapi. Sekali lagi, salah menyikapi dosa itu hukuman pertama kali saat berbuat dosa. Satu. Yang kemudian kita lanjutkan, setelah kita menyadari dosa itu berat dan kita bisa merasakan beban itu, maka kami tanyakan tadi, jangan-jangan kita nggak ngerasain. Karena nggak Ustaz, ya pastilah orang berbuat dosa pasti merasa berat. Enggak semuanya. Orang munafik tidak merasa berat dosanya. Dia sering berbuat dosa tapi tidak merasa berat. Tapi orang mukmin merasa berat. Maka kami ingin jangan kita terjumus dalam kemunafikan ini. Kita nggak merasa berat dengan dosa kita. Maka kami jelaskan itu. Lalu kemudian setelah kita merasa berat dengan dosa kita ajarkan bahwa seharusnya mukmin itu sibuk fokus mencari keberkahan ketaatan. Jadi hidupnya jangan hanya tersandung dosa, tapi hidup itu cari keberkahan ketaatan. Terjatuh dosa itu sebagai manusia, tapi jangan kemudian membiarkan terjatuh. Karena kita punya kesibukan untuk cari keberkahan ketaatan. Sehingga untuk mengulangi dosa itu berkurang. Itu sikap yang benar.
Apalagi keberkahan ketaatan itu menguntungkan kita lebih daripada dosa yang membebani kita untuk anak keturunan kita nanti. Nah, itulah mengapa ajakan yang ini yang kita kedepankan. Barulah pertemuan kedua ini kita sebutkan hukuman itu seperti apa. Hukuman itu nyata, terjadi memang, bisa dilihat, bisa dirasakan. Ya, telah terjadi, bisa dilihat, bisa dirasakan. Menyakitkan. Nah, ini yang kita akan bahas pada sesi kedua, insyaallah. Jadi telah kami ajarkan tadi di pertemuan pertama apa? Sikap seorang mukmin melihat dosanya. Rasakan berat dosa itu. Nggak boleh sampai kita tidak merasa berat. Salahkan diri ini kalau nggak merasa berat. Jangan sampai, karena itulah celah untuk menunda taubat. Enteng-enteng nanti lah taubat. Nah, itulah celah. Nah, itu yang kita ajarkan pertama kali. Lalu kemudian sekarang ini kita akan masuk pada poinnya, yaitu hukuman dari dosa itu. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Hukuman daripada dosa yang nyata dan menyakitkan itu telah terjadi jauh hari, bahkan pada dosa pertama di mana? Dosa pertama di mana kan dosa pertama terjadi? Siapa pelakunya? Iblis. Lalu kemudian Adam alaihissalam dengan Hawa. Itu dosa pertama kali terjadi. Dosa pertama kali terjadi itu ada hukumannya nggak? Ada. Apa hukumannya? Iblis itu sebelum disebut iblis, dia masih dalam jajaran malaikat. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa id qulna lil malaikati isjudu li Adam." Allah berkata, "Wahai malaikat, sujudlah kepada Adam." Allah tidak menyebut wahai malaikat dan iblis sujudlah kepada Adam. Tapi Allah cukup bilang wahai malaikat sujudlah kepada Adam, karena iblis termasuk jajaran malaikat. Ternyata fasajadu, seluruh malaikat yang berjajar sujud, kecuali satu yang masih tidak sujud di antara mereka. Illa iblis, kecuali iblis. Apa yang terjadi? Yang awalnya dia mulia di jajaran malaikat, hanya gara-gara menolak satu sujud saja. Satu sujud. Bukan meninggalkan sujud banyak, gak sholat berkali-kali. Satu sujud saja dia tinggalkan. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, "Aba wastakbara wa kana minal kafirin." Dia sudah sombong, dia sudah enggan, dia termasuk orang yang kufur. Makalah di situ disebutlah iblis terlaknat. Dulunya jajaran malaikat, akhirnya terlaknat cuma gara-gara satu dosa, saat gak sujud. Sujudnya mas sekali, cuma itu. Gimana orang-orang yang gak pernah sujud seumur hidupnya? Bagaimana orang-orang yang bertahun-tahun tidak pernah sujud kepada Allah? Gimana hukumannya? Bayangkan. Lalu setelah dia iblis tidak sujud tersebut, dikeluarkan dari surga. Karena tidak ada boleh dosa di surga. Apalagi kesombongan di surga tidak boleh. Dikeluarkan, diusir, dilaknat.
lalu kemudian dijadikan simbol kekufuran dan kecelakaan selama-lamanya. Iblis, karena dia adalah penghuni tetap neraka. Maka itu dia tahu bahwa dia seorang, dia sendirian ya ini. Maka dia ketika dikeluarkan dari surga, diusir oleh Allah, Allah mengatakan, ya, ukhruj minha, ya, keluar, diusir. Maka kata Jibril, kata iblis, qala rabbi anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Rabb, biarkan aku tangguhkan usiaku sampai hari kiamat. Kenapa? La uqwiyannahum ajma'in. Aku ingin menyesatkan mereka semua. Siapa? Keturunan Adam. Jengkelnya sama Adam enggak habis-habis. Kenapa? Karena iri, dengki dengan Adam. Yang Adam diciptakan oleh Allah langsung. Tapi kok aku disuruh sujud dengan yang baru diciptakan? Itu membuat dia salah. Kemudian akhirnya Allah biarkan dia menggoda kita, diberikan izin dan ditangguhkan usianya, supaya ada banyak yang mengikutinya dan bersamanya. Jadi itu sunnatullah, itu hak Allah. Tapi kita bisa melihat bagaimana satu dosa, cuma nggak sujud, satu sujud, dilaknat, dikeluarkan dari golongan yang mulia malaikat, dikeluarkan dari surga, dan simbol kecelakaan selama. Ya salah. Ini yang namanya hukuman dosa. Adapun Adam juga bersalah. Fa'aswa Adam rabbahu faghwa, dalam surah Taha. Adam telah bermaksiat kepada Rabbnya dan telah menyimpang karena dia memakan buah kekekalan, al-khuld. Dikira buah itu bisa kekal, sementara buah itu adalah buah dari pohon yang tidak boleh didekati oleh Adam. Itu hak Allah melarang ini dan membolehkan ini. Ketika dia memakan yang dilarang oleh Allah, disitulah kemaksiatannya. Tapi bedanya Adam dengan iblis. Ketika iblis salah, tadi apa bilangnya? Justru malah melawan Allah. La ughwiyannahum ajma'in. Aku akan cari teman-teman dari anak cucu Adam, aku akan balaskan dendam ini kepada Adam, aku akan sesatkan. Allah mengizinkan untuk ujian hidup manusia. Lah sekarang Adam ketika dia bersalah, apa kata Adam? Summa jtabahu rabbuhu fataba alaihi wa hada. Adam meminta ampun. Qala rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ini kalimatnya. Wahai Rabb kami telah berbuat zalim. Ampuni kami, sayangi kami. Kalau enggak mau ampuni, kau sayangi, kami zalim selamanya. Kami akan ikut iblis akhirnya. Itu bedanya Adam. Dia taubat. Fataba alaihi. Allah kasih taubat. Nah gitu harusnya anak cucu Adam. Sebagaimana ayahnya, kakeknya Adam alaihissalam demikian, pernah berbuat salah, bertaubat, maka gitu harusnya. Kalau mau ujungnya nggak celaka terus. Jadi nyata. Dan sudah terjadi. Bahkan Al-Imam Ibnu Qayyim menyebutkan, ya, tatkala iblis, ini dari kitabnya ada Ad-Dawa, ketika iblis, ya, berbuat maksiat, Allah rubah wujudnya. Yang awalnya wujudnya wujud kebaikan, kemuliaan, Allah rubah wujudnya. Allah ganti pakaiannya, Allah ganti bentuk jasadnya, wujudnya sudah. Allah ganti kemudian sifat-sifatnya. Awalnya nurut seperti malaikat, sekarang tersesat. Jadi dosa ini merubah semua
yang baik-baik daripada iblis itu. Karena iblis ini berbuat dosa, ini besar, dia nggak sujud memang, tuh 1 kali sujud. Tapi masalahnya dia ngajak orang berbuat dosa juga, bukan menjerumuskan orang untuk berbuat dosa. Adam alaihissalam dan Hawa. Jadi maka Allah hukum dengan berlipat-lipat. Untuk kasus sekarang modern, kita tahu kejadiannya di LA ya, kebakaran dahsyat. Ya kalau kita pandang daripada sisi kejadian alam, itu memang kejadian alam. Ada prosesnya bisa dibuktikan dengan keilmuan. Tetapi tahukah kita bahwa di tempat itulah pernah ada perayaan di mana mereka menghinakan Tuhan, tempat yang tak bertuhan. Satu kata itu cukup. Di dosa itu sebenarnya setiap dosa, kata Allah, walau yu'akhidullahu an-nasa bidulmihim ma taraka ala dhuhriha min dabba. Setiap dosa, kalau Allah ingin langsung balas, sekali dosa langsung dapat balasan hukuman, tidak akan ada manusia yang hidup di muka bumi ini. Karena dosanya cukup untuk membuat dia dimatikan. Satu dosanya cukup untuk membuat dia dimatikan oleh Allah. Kata ayat demikian. Maka Allah tangguhkan dosa-dosa yang masih bisa ditangguhkan menurut rahmatnya Allah dan kehendak Allah. Tapi ketika sudah ada dosa yang parah, yang menurut Allah ini tidak boleh dibiarkan, maka akan ditimpakan bencana sekaligus. Dia bilang tempat ini tidak ada Tuhan, tempat tak bertuhan, kata dia. Langsung hangus ketika. Hebatnya mereka menangani segala hal kecelakaan di dunia internasional, alat-alat mereka keluarkan, tidak bisa menangani. Bangkrut sebangkrut-bangkrutnya. Begitu pula di daerah Timur Tengah, Dubai. Ketika mereka mulai mengatakan kuil yang mereka bangun besar-besar diresmikan, dan itu dinyatakan sebagai toleransi beragama. Setelah peresmian tersebut, banjir bandang. Udah jangan jauh-jauh luar negeri, di Indonesia pun kayak gitu, Pak, Ibu sekalian. Itu kalau dosa sudah tidak pada wajarnya, Allah Maha tahu, dan kita nggak tahu. Dan orang berbuat dosa itu selalu berlebihan akhirnya, karena dia nggak tahu bahwa itu ujungnya sudah parah. Akhirnya dia berlebihan berbuat dosa, dosanya parah, Allah nggak maafkan. Seperti satu daerah yang pernah kami dapatkan ceritanya langsung di Dieng. Itu daerah satu kampung ditutup sama gunungnya keruak. Kenapa? Kemaksiatannya sudah tidak mengenal Tuhan di tempat itu. Semaunya. Sholat tidak mau, ibadah, jangankan ibadah, maksiat saya mau. Di setiap kali mereka kesempatan bermaksiat harus bermaksiat. Zina terang-terangan, was, hancurlah. Hujan, guntur, ternyata bukan guntur, suara pindahnya gunung ke lembah. Itu nyata. Jadi tidak ada dosa yang tidak dihukum, pasti. Maka Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah menuturkan bahwa dosa kecil ataupun dosa besar yang dilakukan oleh seorang hamba, hukumannya sebenarnya sudah dikontankan. Hanya saja hamba tersebut terlena dengan dosanya, tidak pernah melihat hukuman tersebut, tidak sadar akan hukuman yang berlangsung. Apa itu? Bukankah Rasulullah SAW bersabda, apabila seorang anak Adam, manusia, berbuat dosa satu dosa,
Setiap dia perbuat, satu noda hitam diletakkan di hatinya. Tahukah apa buruk noda hitam itu? Hati alat untuk mengakal, memahami, tertutup dengan noda itu. Satu dosa. Nah sekarang berapa dosa kita tahu? Perharinya produksi berapa dosa? Semakin menghitam, semakin dia tidak bisa melihat, tidak bisa memahami, akalnya tertutup. Disitulah mengapa kejadiannya dia sulit bertaubat. Itu hukuman sudah terjadi, sulit bertaubat. Mengapa dia berat beribadah? Mengapa dia lebih suka bermaksiat? Noda hitam menumpuk. Dia tidak bisa melihat akhirat yang baik untuknya. Jadi ma'asyur muslimin wal muslimat rahimakumullah, yang membuat kita berat untuk ibadah, dosa kita. Jadi kalau kita merasa berat baca Quran, kok sulit, baru baca berapa ayat lelah, tanyakan, ini maksiat atau taat? Taat. Mengapa dalam ketaatan kita melemah? Karena noda hitam itu masih banyak. Hati kita tidak bisa menerima cahaya kebaikan, terhalangi. Sementara cahaya kebaikan itu kehidupan hati. Supaya kita mau semangat ibadah, supaya kita bisa bertahan lama sholat malam, bisa berpuasa sunnah, tidak ada beratnya, ringan, maka banyak taubat terlebih. Oleh karena Nabi SAW dalam satu hari bertaubat, wa inni la astaghfirullah fil yaumi akthar min mi'ati marrah. Aku Muhammad SAW, kata Nabi, aku demi Allah beristighfar dalam satu hari lebih dari 100 kali. Nabi istighfarnya, ucapan astagfirullah, belum taubatnya. Bagaimana dia? Taubat itu apa sih? Membangun keyakinan untuk meninggalkan, gak mau lagi berbuat maksiat itu. Menyesal, merasa bersalah, merasa, lalu mengerjakan ketaatan. Itu taubat. Itu Nabi SAW. Maka Nabi mengajari seperti itu satu harinya, dalam setiap harinya. Nah ini yang kemudian, ya, kita bukan tidak dihukum, bukan tidak nyata. Bahkan para ulama dahulu, ketika mereka mendapati kendaraannya bermasalah, kalau kita ban kok kurang angin ya, atau motor kok gak hidup nih, mereka selalu mengaitkannya dengan dosa mereka. Ya Allah, ini sebab dosa. Jadi tidak menunggu perkara besar, ketimpa longsor, lalu baru menyadari, ketimpa durian jatuh, bisa mati, baru menyadari, ya Allah, kenapa saya yang kena, kenapa yang lain nggak kena? Dosa. Ya, tapi kan nggak semua orang sadar itu. Contohnya sakit-sakit doang, tapi apakah dia menyadari ini dosa karena sedosa dia? Bahkan dia nggak mengaku bersalah. Maksudnya nggak nunggu perkara besar baru dia tersadarkan. Hukuman dosa itu dimulai dari hati. Makanya nggak terlihat oleh mata kita, sehingga kurang disadari oleh kita. Karena Rasulullah mengatakan, setiap hamba Allah berbuat dosa, nuktatus sauda, dikasih noda hitam. Itulah masalahnya besar. Hati ini jernih, bersih. Tapi kalau ada noda hitam, kita nggak bisa melihat kebaikan lagi. Kesulitan.
Itulah kenapa berat. Maka cukuplah alarm terbaik, kebaikan yang berat untuk dikerjakan, bahwa ada dosa yang belum dibersihkan. Itu hukumannya. Apa mau nunggu hukuman besar? Jangan. Makanya kata Allah, wattaqu fitnatan la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah. Justru kamu harus takut, kata Allah. Kalian harus takut. Musibah, bencana yang kalau aku timpakan tidak hanya mengenai orang zalim. Kamu yang beriman, kamu yang baik, kamu juga kena. Takut. Kenapa? Karena kita tinggal di tengah-tengah orang yang berbanyak berbuat dosa, berbuat zalim, dan kita tidak melerainya, tidak nahi munkar, tidak mengingatkan. Kita pun kena berhak. Apa nunggu seperti itu? Enggak kan? Cukuplah alarm itu membuat kita introspeksi. Dan ingat Nabi, sehari Nabi lebih 100 kali beristighfar. Bahkan dalam riwayat 70 marah, lebih dari 70 kali istighfar. Intinya banyak nggak itu? Banyak. Minimal istighfarnya saja dulu banyak. Untuk itu maaf muslimin, waktunya Masya Allah sudah lewat. Itulah hukuman dosa yang kami ringkas. Kalau mau disebutkan, ya, ada perinciannya. Di antara yang besar-besarnya adalah bahwa yang namanya maksiat itu atau dosa itu, ya, sebab sempitnya dada, galau, kemudian sempitnya rezeki, wahsyah fil qalbi, hati kita kering. Kapan kala kita rasa kering, itu hukuman dosa perut di antara dosa-dosa yang telah kita kerjakan. Itu yang dapat kami sampaikan, ya. Kalau lebih kami maaf. Mudah-mudahan yang sedikit ini, hukuman dosa ini bisa membuat kita menggambarkan minimal, ya, dosa itu menyakitkan, dosa itu nyata, dan tidak ada semua kaum yang disebutkan, kaum Samud, kaum Lut, kaum Syuaib, ya, kaum Saleh, kecuali mereka dihukum dengan hukum yang berbeda, dengan angin, ada ditenggelamkan di bumi, ada ditenggelam di lautan, ada yang dihujani bebatuan, kecuali karena dosa mereka. Wallahu ta'ala bissawab. Wassalamualaikum Muhammadin wa sahbihi wasallam.